Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 5, kelompok 1 akan menjelaskan materi 5 yaitu tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, di mana kami ada 9 orang. Itu 5 orang lagi kawan kami kekurangan izin jadi tidak bisa hadir. Jadi kami berpaling mewakili. Adapun teman-teman kami bernama itu pertama saya sendiri sebagai moderator, nanti aku sebagai penjelas materinya sama Sonida dan Kiki Nurada. Oh mungkin di situ cuma 28 karena kemarin tuh apa namanya Kiki belum masuk, tapi ya kemarin tuh karena dia minta gabung kami gabungkan. Mungkin PPT-nya itu belum ada nama Kiki, cuma nanti dibuat yang sudah kami kirim di grup itu udah ada nama Kiki di makalannya. Oke, kita di sini kelompok kami akan menjelaskan pengembangan Pancasila yang akan dimulai dari Agus Mulyawuta. Pada Agus, silakan Agus. Oke. Enggak nampak hari itu. Adalah A. Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang menjalar agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penemuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga yaitu pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang B, kami persilakan pada Aswaida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalam daerah maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu mendapat perhatian yang serius. Panggilan tambang batubara, minyak biji besi, emas dan lainnya. Ketika
seperti Banten, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih dan mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan terlalu larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan ukuran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualitis, humanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi leader di negara ini. Sifat bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Profesor Dr. Magister Sastra Prateza dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Pancasila dalam pengembangan iptek yang pertama yaitu Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius. Karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan manusia dipimpin oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus, sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Yang kedua yaitu meletakkan Pancasila sebagai landasan ketika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua yaitu iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat yaitu iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dan yang selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Bila di sini saya kembalikan, Ketua C membangun argumen tentang dinamika dan pelanggaran Pancasila sebagai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu juga dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya
manusia atau manusia. Yang kedua, yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan iptek di Indonesia. Pertama yaitu kapitalisme yang sebagai penguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila benar-benar dirintis Profesor Mudarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu portability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan rasio atau hasil mengenai perilaku kehidupan sebagai sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau ambil yang B, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu untuk masa depan. Satu, esensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Artinya Pancasila sebagai pengembangan iptek dikembangkan oleh Profesor Malimbi Setiawan dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa. Sebagai berikut, itu sebab pertama, Tuhan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Oke, langsung sila kedua. Kemasihan yang ada di belakang memberikan arahan baik bersifat politik universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Atas kemanusiaan dan humanisme mengendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara serta Republik Indonesia atau NKRI. Baik, yang keempat, perayaan yang dipimpin oleh Indonesia yang dalam produksi perwakilan memberikan arahan asal perayaan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengalami industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu memiliki hal berikut. A. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak oriental pada nilai-nilai budaya bangsa di Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sebenarnya berorientasi pada barat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga berteknologi yang lalu keras
di perguruan tinggi Indonesia adalah berprodi yang berserat oleh pasar. C. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyediakan kelompok elit yang merupakan ilmu subjektif oriented. Baik, terima kasih. Oke, mungkin itu tampilan presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Ada. Alhamdulillah. Ada ya? Ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, materi 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, materi 5. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa di sini kan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi ibaratnya pengembangan ilmu ini yang dikatakan adalah sebagai filtrasi ya, dari misalnya perkembangan atau dari mengadopsi budaya luar. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih peran Pancasila itu yang sebagai pengembangan ilmu, yaitu sebagai filtrasi, yang mana peran tersebut apakah peran tersebut berjalan, sedangkan kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi negara kita ini yang terlalu mudah untuk mengadopsi budaya dari luar gitu. Jadi menurut pertanyaan saya, sekian terima kasih. Oke, baiklah, di sini kelompok kami akan mencoba pertanyaan dari Bisa dari kelompok 2 ya. Itu tadi pertanyaannya, Pancasila sebagai filtrasi, apakah peran tersebut berjalan? Menurut kelompok kami, ya itu berjalan. Hanya saja berperan Pancasila sebagai filtrasi tidak berperan secara maksimal. Dia tidak berperan secara maksimal karena beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, agar Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa kita mempunyai semangat untuk diperjuangkan, Pancasila ini perlu disosialisasikan. Disosialisasikan, diajarkan dan dipahami dan diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, khususnya kaum muda sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan ekstensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Oke, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Ada yang lain? Mas. Kasih Mas ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain, kami akhiri dari kelompok kami presentasinya. Jika ada masalah dan kata-kata yang buat berkenan, kami mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.